Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan tentang menampilkan sikap sesuai hukum. Perkenalkan, saya Resma Piona Asyahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Hukum bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Sanksi hukum dapat berupa sanksi secara material atau pidana. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Perkenalkan, nama saya Oktavera Rahmadita. Di sini saya akan menjelaskan tentang menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai seorang warga negara, kita wajib mengetahui apa saja sikap yang sesuai dengan hukum di negara ini. Sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku adalah sikap terbuka, objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum. Perkenalkan, nama saya Ismi Alma Widiansa. Saya akan menjelaskan materi tentang sikap yang terbuka pada hukum yang berlaku. Sikap terbuka merupakan sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari warga negara untuk membukakan diri dalam memahami hukum yang berlaku. Contoh sikap terbuka terhadap ketentuan hukum yang berlaku: yang pertama, sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum baik, benar, atau salah. Yang kedua, mau menyatakan apa adanya benar atau salah. Yang ketiga, selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. Yang keempat, tidak menutup-nutupi kesalahan. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari Diwalsa. Saya akan menjelaskan tentang sikap objektif terhadap hukum yang berlaku. Bersikap objektif merupakan sikap yang memahami ketentuan hukum yang berasal pada data, fakta, dan dapat diterima akal sehat. Berikut ini contoh sikap objektif. Yang pertama, mampu menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumen yang baik. Yang kedua, mampu menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga, mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah. Perkenalkan, nama saya Rima Nurmia. Saya akan menjelaskan tentang sikap mengutamakan kepentingan umum. Sikap mengutamakan kepentingan umum merupakan sikap saling menghargai atau menghormati orang lain yang lebih membutuhkan dalam kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya dalam pelaksanaan ketentuan hukum. Sikap mengutamakan kepentingan umum dapat dilihat dari contoh berikut. 1. Merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan. 2. Memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Elga Nurul Rahayu akan menjelaskan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai hukum. 1. Perilaku yang diperbuat disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Perilaku yang diperbuat tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Perilaku yang diperbuat tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Perilaku yang diperbuat menciptakan keselarasan. 5. Perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap dasar hukum. Perkenalkan, nama saya Gilang Ananda Agustian. Saya dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran dapat dilakukan oleh warga negara maupun pemerintah dalam kurung alat-alat negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fili Firdaus dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang menerapkan sikap sadar hukum di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, setiap yang berkaitan dengan penerapan norma hukum di lingkungan sekolah antara lain: 1. Memelihara dan menaati tata tertib sekolah. 2. Menghargai harkat, martabat, dan derajat manusia. 3. Menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Sikap saling menghormati antar pemeluk agama. 2. Di lingkungan masyarakat: 1. Hidup sederhana dan mengutamakan kemajuan kebersamaan. 2. Saling menghormati, tolong menolong, dan gotong royong. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Amar Ar-Rasyid. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sanksi hukum. Hukuman pokok yaitu yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman penjara. Hukuman penjara dibagi menjadi dua, yaitu penjara seumur hidup dan penjara sementara. Penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang ketiga hukuman kurungan.
hukuman kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Yang keempat, denda. Hukuman yang kedua yaitu hukuman tambahan. Yang pertama, pembuatan hak tertentu. Kedua, perampasan barang tertentu. Dan yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Boy Pratama Alpariji. Saya akan menjelaskan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.